Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim allimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Alhamdulillah, melanjutkan kembali dari pelajaran kita Khulasah Nuril Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, tentang sejarah harum kehidupan baginda Nabi SAW yang beliau berjuang bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in demi menyebarkan ajaran agama ilahi, yang mana itu enggak semulus seperti yang dibayangkan. Ada gangguan dan juga cobaan-cobaan. Tapi berkah Rasulullah SAW dibantu dengan para sahabat hingga mendapati kemenangan dan juga pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, telah sampai kita kepada bab kelima, yakni Ghazwatu Badrin Al-Kubra, Perang Badar yang besar. Karena sebelumnya kita tahu bahwa ada Perang Badar yang pertama, Ghazwatul Ula, Badrin Al-Ula. Ghazwatu Badrin Al-Kubra hiyal Furqan. Perang Badar yang besar atau Al-Kubra adalah sebagai Al-Furqan, yakni penentu atau pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Alladzi azzallahu bihil Islam, yang mana Allah semakin memuliakan agama Islam dengan peristiwa Badar Al-Kubra ini. Wa rafa'a manarahu, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan menaranya Islam. Manarahu, manaranya Islam. Wa tamasa asyirka, dan perang Badar Al-Kubra ini juga sebagai penghapus daripada kesyirikan atau kemusyrikan. Wa kharraba arkanahu, dan dengan perang Badar ini Allah Ta'ala meruntuhkan arkanahu, ya ini arkana syirki, jamak dari rukun, artinya pondasi. Nah, di dalam perang Badar ini sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala meruntuhkan pondasi-pondasi atau tiang-tiang kekafiran. Nomor 2, wasababuha anna rasula kharaja liya'tarida ayran li Quraisyin raji'atin minasyam. Sebab terjadinya perang Badar ini adalah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar dari kota Madinah awalnya untuk menghadang kafilah dagang milik Quraisy yang saat itu balik dari Syam. Wa kana ma'ahu salasumi'ah wa salasata asyar rajulan, dan adalah bersama Rasulullah SAW sebanyak 313 personil tentara. Nah, jadi awalnya ada kafilah dagang ya milik orang Quraisy, yang mereka ini kafilah dagang ini pergi ke Syam seperti biasanya untuk dagang. Kafilah dagang ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian seperti biasanya Rasulullah SAW menaruh para penjaga di titik-titik tertentu di sekitaran Madinah terutama. Yang saat itu sahabat yang sedang berjaga adalah Sayyidina Sa'id bin Zaid dan Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Melihat keduanya akan milik Quraisy, kafilah dagang milik Quraisy yang saat itu pergi ke Syam, keduanya kembali ke Madinah untuk melaporkan bahwa milik orang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan itu barusan lewat ke Syam. Berarti nanti akan balik lagi ke Mekah. Akhirnya dengar dari laporan para penjaga, yakni Sayyidina Sa'id dan Sayyidina Talhah, Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk apa? Menghadang kafilah dagang. Yang saat itu awalnya memang hanya untuk menghadang saja, bukan untuk pertempuran besar. Makanya Rasulullah nggak mewajibkan
Ya, hanya mengajak, tidak mewajibkan. Beda kalau perang besar, beda. Ya, ini hanya untuk apa? Menghadang kafilah dagang. Maka saat itu keluarlah Rasulullah bersama 313 dari pasukan muslimin, yang bahkan saat itu lebih detailnya adalah bersama 70 ekor unta ya, dan 2 ekor kuda, serta membawa hanya 8 pedang. Ini kalau buat nanti ternyata perang Badar, jumlah yang dibawa ini sangat sedikit. Jumlah personil berapa? 313. Pedang yang dibawa hanya 8. Kemudian unta itu 70. Dalam riwayat lain bahkan 60. Kuda hanya 2. Yang kira-kira kalau 70 onta keluar 313, itu satu onta dinaikinnya itu sekitar 2 sampai 3 orang ya, atau bisa 3 sampai 4 orang. Bahkan saat itu Rasulullah SAW juga berboncengan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi keluar dari Madinah. Nah, begitu keluar, kebetulan Abu Sufyan ini agak cerdik juga. Cerdiknya Abu Sufyan adalah Abu Sufyan ini sudah dengar beberapa kesempatan sebelumnya bahwa pasukan kaum muslimin itu selalu berusaha menghadang kafilah dagang milik Quraisy. Sehingga cara jalannya Abu Sufyan adalah Abu Sufyan di belakang, kemudian di depannya adalah mata-matanya dari Abu Sufyan. Sehingga kalau lewatin Madinah nantinya kaum muslimin itu menghadang, si mata-mata yang jalan lebih dulu ini ngasih kode ke Abu Sufyan untuk jangan lanjutkan perjalanan atau silahkan lewat jalan yang lain. Paham ya? Kemudian saat itu kaum muslimin bikinlah pos ya, di dekat Badar, di sekitar Badar. Yang saat itu mata-mata dari Abu Sufyan sudah menghampiri daerah Badar. Melihat mata-matanya, Abu Sufyan dapat kode bahwa di depan udah ada kaum muslimin. Jadi begitu udah dikasih kode sama mata-matanya Abu Sufyan, jangan diterusin dulu perjalanannya. Abu Sufyan ngirim utusan namanya Damdam. Damdam bin Amru Al-Ghifari. Kemudian Damdam ini disuruh sama Abu Sufyan lari ke Mekah ente secepat mungkin, minta bala bantuan dari orang-orang Quraisy untuk jagain barang ini. Singkatnya, begitu nyampe kaum Quraisy, nyampe di Mekah, karena Damdam di situ acting. Damdam acting, padahal belum diapa-apain. Dia nangis, kejar-kejar, tolong, kami dihadang. Padahal belum ketemu Abu Sufyan sama kaum muslimin. Di situ udah cerita dilebih-lebihkan oleh Damdam. Begitu kaum Quraisy mendengar dari laporan Damdam, mereka semua bersiap-siap. Kalau memang benar kata Damdam sudah diserbu kafilah dagang, maka akan dibela habis-habisan ini kafilah dagang. Dan saat itu para pembesar Quraisy ikut serta. Kenapa? Karena barang dagangan mereka itu bersama dengan Abu Sufyan. Singkatnya, mereka bersiap-siap, keluarlah saat itu. Kalau di sini kalau di sini falamma alimat Quraisyun bidzalika, tatkala orang-orang Quraisy tahu bahwa Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah untuk menghadang kafilah dagang mereka, arsalatis mi'ah khamsina rajulan. Orang Quraisy saat itu mengutus 950 orang. Untuk apa nih? Jagain kafilah dagang. Keluar mereka bersama berapa? 700 onta dan 100 kuda dengan 600 persenjataan lengkap. Dengan perbandingan dari kaum muslimin, jauh apa enggak nih? Jauh. Akhirnya sampailah mereka di dekat Madinah. Nama daerahnya Al-Juhfah. Begitu sampai di Al-Juhfah, ketemu orang-orang Quraisy dengan utusan dari Abu Sufyan. Yang saat itu ketemu, akhirnya nanya, gimana Abu Sufyan? Aman apa enggak? Oh aman, Abu Sufyan udah lewat pesisir Laut Merah. Jadi lewat muter gitu, lewat samping. Kalau di peta tuh lewat samping, muter. Aman udah barang dagangan. Awalnya kaum Quraisy ini keluar dari kota Mekah itu sekitar 1.300 orang. 1.300. Mendengar kafilah dagangnya sudah aman, barang dagangannya sudah aman, baliklah yang 300 ini. Ya. Sisa berapa berarti? 1.000. Yang 1.000 dipimpin oleh Abu Jahal. Abu Jahal ngotot. Kata Abu Jahal, udah kita udah keluar sekalian aja perangin kaum muslimin.
Kata sebagian dari yang 300, enggak, udah kan tugas kita hanya apa ya? Ngejaga barang dagangan. Kita tahu barang dagangan udah aman, kafilah dagangnya udah aman, nggak dijegat, udah kita balik. Ambisinya Abu Sufyan beda, Abu Jahal beda. Kata Abu Jahal, enggak, serang aja udah sekalian. Akhirnya terjadi perdebatan sengit saat itu. Sebagiannya balik, yang 1000-nya meneruskan perjalanan ke Badar. Sesampainya di Badar, saat itu kaum muslimin ketemu dengan orang Badui. Yang Badui ini ditanya oleh orang dari kaum muslimin, apa kalian melihat Abu Sufyan atau kafilah dagang yang lewat sini? Oh, ada tuh kayaknya orang-orang Quraisy di daerah situ tuh. Jawab sih siapa? Orang Badui. Begitu mendengar, oh ya berarti masih ada nih. Maka Rasulullah SAW bersama para sahabat mulailah bikin kemah di sekitaran Badar. Ini kira-kira terjadi tanggal 11 daripada bulan Maret. Nanti perang Badarnya itu tanggal 13 Maret atau bertepatan dengan 17 Ramadan. Berarti ini 2 hari sebelum 17 Ramadan, yaitu tanggal 15. Tanggal 15 terjadi. Demikian akhirnya bikin kemah. Malamnya pihak dari Rasulullah SAW mengirim utusan untuk kirim intel. Coba pergi ke daerah yang ditunjuk sama orang Badui tersebut di daerah Badar. Begitu intelnya Rasulullah SAW keluar, dikatakan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya keluarlah intelnya Rasulullah malam-malam ketemu dengan orang yang lagi ngambil air. Karena Badar itu kan sumur atau tempat mata air. Ketemu melihat ada orang lagi ngambil air. Akhirnya disergap langsung, ditawan, ditanya. Singkatnya diinterogasi. Ternyata kagetlah kaum muslimin. Kirain orang yang ditangkap ini adalah bagian dari kafilah dagangnya Abu Sufyan. Nggak taunya ini adalah orang Quraisy yang bersiap untuk berperang menghadang kaum muslimin. Akhirnya dari situ Rasulullah SAW nanya kepada informan, nanya kira-kira berapa ontak yang dimakan dalam satu hari, kasih tahu jawaban. Jadi nanyanya Rasulullah SAW tentang berapa banyak yang dimakan untuk mengukur berapa banyak pasukan tentara. Karena kira-kira gini, kalau satu ekor ontak itu bisa untuk 100 orang, maka kalau sehari motongnya 9 ekor, maka sama dengan berapa? Didapetin 900. Begitulah Rasulullah SAW dengan kecerdasan beliau nanya berapa ekor ontak yang dipotong dalam sehari. Akhirnya didapetin. Perkiraan Rasulullah di situ adalah 900 sampai 1000 orang yang ada untuk berperang. Maka saat itu kalah jumlah. Ya. Maka di situ karena kalah jumlah, akhirnya lihat catatan di halaman 12-nya, istasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu qabla safarihi fima yaf'aluhu. Kemudian saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak langsung ngambil langkah, tapi coba untuk bermusyawarah dulu dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah bermusyawarah, kira-kira gini, gimana nih? Tadinya kita mau menghadang kafilah dagang milik Quraisy. Ternyata mereka kafilah dagang ini sudah lewat. Yang kita hadapin sekarang bukan kafilah dagang, orang yang emang udah siap perang. Sedangkan saat itu kaum muslimin belum siap untuk perang besar. Setelah itu akhirnya ngasih jawaban Sayyidina Abu Bakar bahwa teruskan ya Rasulullah, lakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Nah, gimana engkau? Sayyidina Umar pun setuju dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian di antaranya adalah Sayyidina Miqdad. Sayyidina Miqdad sebagai salah seorang sahabat juga. Beliau kaum muhajirin juga. Jadi tadi Sayyidina Abu Bakar kaum muhajirin, Sayyidina Umar kaum muhajirin, kemudian Sayyidina Miqdad dari kaum muhajirin juga. Bahkan Sayyidina Miqdad di sini terkenal memberikan jawaban dari musyawarahnya. Beliau mengatakan, wa qala lahu al-Miqdad bin Amru. Berkatalah Sayyidina Miqdad kepada Rasulullah SAW, imdi ya Rasulullah, lakuin wahai Rasulullah, kama amarakallah,
sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan kepada engkau. Fanahnu ma'aka, kami akan bersama dengan engkau. Wallahi la naqulu laka kama qalat Banu Israel li Musa. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Ini di dalam Quran diabadikan oleh Allah Ta'ala. Izhab anta wa rabbuka fagatila innaha huna qa'idun. Kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa itu? Pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, biar kami duduk aja di sini. Walakin izhab anta wa rabbuka fagatila inna ma'aka muqatilun. Kemudian kata Sayyidina Miqdad, akan tetapi justru kami akan mengatakan, pergilah engkau wahai Rasulullah bersama Tuhanmu Allah Ta'ala, sungguh kami akan benar-benar ikut serta bersama engkau dalam berperang. Itu kata Sayyidina Miqdad. Kemudian gak langsung nentuin keputusan saat itu. Rasulullah masih mancing untuk melihat jawaban dari yang lainnya. Dengan kata Nabi SAW, ashiru alayya ayuhan nas. Musyawarahlah kalian kepadaku, wahai orang-orang. Yang dimaksud Rasulullah ternyata adalah dari kaum Ansor. Karena kaum Ansor belum ngasih jawaban. Yang ngasih jawaban sebelumnya adalah kaum Muhajir, semuanya Muhajir. Kaum Ansar masih diam. Kemudian Sayyidina Sa'ad sebagai perwakilan dari kaum Ansar, bahkan beliau adalah Sayyidul Aus, pimpinan kaum Aus. Bani Aus adalah salah satu bani terbesar yang ada di Yasrib, yang ada di Madinah. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az akhirnya bertanya, ka'annaka turiduna ya Rasulullah, kayaknya engkau nunggu jawaban kami ya Rasulullah. Qala sallallahu ajal, berkata Nabi besar Muhammad SAW, tentu engkau yang kami tunggu. Karena apa? Karena barangkali dianggap oleh orang-orang Ansor Baiat Aqobah yang dahulu itu menjaga Rasulullah SAW di Madinah, bukan di luar Madinah. Ini Badar di luar Madinah adanya nih, bukan di dalam kota, di luar. Kan sumpah setianya adalah apa? Menjaga Rasulullah selama di Madinah. Jadi Rasulullah minta jawaban dari kaum Ansor adalah supaya kaum Ansor ini nggak salah paham. Jangan sampai dikiranya menjaga Rasulullah hanya pada saat di dalam kota Madinah. Ingat gak dengan Baiat Aqobah yang dahulu? Lihat jawaban Sayyidina Sa'ad. Qala lahu Sa'ad, qad amana bika wa saddaqnaka wa syahidna bi anna ma jita bihi huwal haq. Baris atas, baris nomor 2. Telah benar-benar kami beriman kepada engkau, dan kami telah membenarkan apa yang ada pada engkau, dan kami bersaksi bahwa yang engkau bawa adalah satu kebenaran dari Tuhanmu. Wa a'tainaka ala dzalika uhudana wa mawasiqana, dan engkau telah kami berikan sumpah setia kami kepada engkau. Ala sam'i wa ta'ah, untuk selalu sam'an wa ta'atan, mendengar engkau dan mentaati apa yang engkau perintahkan. Famdi lima aratta, maka lakukanlah ya Rasulullah apa yang engkau inginkan, apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Fanahnu maka, sungguh kami akan bersama ikut serta dengan engkau. Fa wallahi law istaratta hadzal bahr fa khudtahu la khudnahu ma'aka, maka demi Allah, umpama engkau membawa kami ke laut ini, maksudnya Laut Merah karena posisinya dekat dengan laut, ke laut ini engkau membawa kami, kemudian engkau menyelaminya, sungguh kami benar-benar akan ikut serta menyelam bersama engkau, kata Sayyidina Sa'ad. Mata khallafa minna rajulun wahidun
sama sekali tidak akan membelot dari engkau seorang pun di antara kami kaum Ansor. Wa ma nakrahu annal qal aduwa gadan, dan kami tidak akan menghindar jika kami menemui musuh besok hari. Jadi maksudnya bukan hanya hari ini ya Rasulullah, kami akan ikut terus. Besok ketemu musuh lagi, kami akan ikut lagi. Ini perwakilan dari kaum Ansar. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jawabihima wasara bil jaisi hatta wasala ila ardin sabiqah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira mendengar dari jawaban para sahabat, baik kaum Muhajirin maupun kaum Ansar. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke daerah di Badar untuk ngambil posisi lebih awal. Di situ tanahnya agak kering, agak kering dan agak naik. Laisa fiha ma, nggak ada air di situ. Fa asbahal muslimuna itashan, maka saat itu ya kaum muslimin dalam keadaan haus, Ba'duhum junub wa ba'duhum muhdis. Sebagian dari sahabat bahkan ada yang dalam keadaan lagi junub dan sebagiannya lagi dalam keadaan berhadas. Udah nggak ada air saat itu, ya, daerah yang agak kering, agak pecah. Kemudian sahabat pada kehausan, sebagian junub, sebagian lagi muhdis. Karena kan ini mesti sholat. Ini kejadian bukan 1 hari full, enggak. 3 hari kurang lebih. Dalam keadaan itu fa arsalallahu alaihim matara salaminhul wadi. Kemudian Allah Ta'ala mengutus hujan, yang mana hujan itu mengalir membasahi lembah-lembah. Fasyarabu wa tawaddau waqtasalu wa sana'ul hiyat wa mala'uha wa labidat al-ardu hatta sabatat 'alaihal aqdam. Sehingga dari hujan yang Allah Ta'ala utus ini, minumlah kaum muslimin, mereka berwudu, kemudian sebagian dari mereka mandi hadas. Adapun tanahnya saat itu jadi lebih padat. Kenapa? Karena kaum muslimin ada di daerah yang agak tinggi. Jadi lebih cepat kering dan lebih cepat padat. Sehingga kaki mereka dalam keadaan jejek. Adapun kaum musyrikin yang ngambil posisi belakangan, saat itu ngambil di daerah tanah yang agak rendah. Nah, tanah yang agak rendah karena hujan kan airnya ngalir. Tuh. Amal musyrikuna fa inal matara wa hala ardahum hatta saru la yastati'una irtihal. Kemudian adapun kaum musyrikin saat itu dapat becekan karena hujan sehingga tanahnya itu debel. Tahu nggak debel? Apa? Belok. Jangan bacanya belok nih. Kalau ditulis belok sama belok sama. Sehingga debel tanahnya. Dari debel ini kuda, onta, dan juga orang itu akhirnya susah geraknya. Debelnya bukan debel becekan aspal. Ini tanahnya kayak lereng, miring udah tuh tanah. Nah, adapun dalam peristiwa ini Allah Ta'ala mengabadikan dengan firman Allah Ta'ala wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba ankum rijza syaitan waliyarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan atas kalian dari langit akan air hujan supaya mensucikan kalian dengan air hujan itu dan menghilangkan dari kalian kotoran-kotoran setan, dan supaya menguatkan hati kalian dan memantapkan pijakan kaki kalian. Nah, hingga akhirnya malam sebelum perang terjadi, kedua belah pihak saling mengutus intel, baik dari kaum muslimin untuk memata-matai musyrikin dan dari kaum musyrikin untuk memata-matai kaum muslimin. Nah, saat itu ada yang unik. Uniknya intel dari kaum Quraisy, kaum musyrik Quraisy lebih tepatnya, bernama Umar bin Wahab, yang saat itu
ngintipin kaum muslimin, ngintelin kaum muslimin. Lagi ngelihat begitu, ya. Akhirnya ngasih laporan kepada orang-orang musyrik. Kaum muslimin dikit, 313. Jumawa mereka. Wah aman dah, kita 1000. Mereka 313, dikit sekitar 300-an. Jumawa. Ditambahin nama Sayyidina Umar. Ditambahin nama Umar. Tapi kayaknya kalau kita lanjutin ini peperangan, kita nggak bakal menang. Karena ontak-ontak kaum muslimin itu saya lihat membawa hawa kematian. Jadi ontaknya itu dilihat sama Umar dalam keadaan apa ya? Mengerikan. Jangankan orangnya, ontaknya aja mengerikan. Oh, ontaknya aja bawa hawa kematian. Kaum muslimin matanya serem-serem, tajam-tajam saat itu. Lagi makanin kayu. Jangankan orang, kayu dimakan. Maksudnya apa? Siwak. Kan lagi ngintai. Tuh. Siwakan matanya pakai sifat. Matanya serem-serem. Ontaknya aja pada bawa hawa kematian. Kayaknya kalau kita lanjutin nggak akan bisa menang. Nah nanti bahkan Sayyidina Umar itu masuk Islam setelah perang Badar. Malam sebelumnya Rasulullah SAW terus sholat dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun paginya perang nanti, tapi malamnya Nabi nggak putus-putus mohon sama Allah Taala. Sampai nangis-nangis beliau memohon kemenangan bagi kaum muslimin. Fasara ilaihimur rasulu sallallahu alaihi wasallam bimam ma'ahu wa qatalahum qitalan syadida. Kemudian Rasulullah SAW keluar, ya, pergi dari kemah menuju medan perang bersama dengan para sahabat dan mengalami peperangan yang dahsyat saat itu. Yakni saat perang mulai terjadi, sementara di kota Madinah Rasulullah telah mengutus utusan beliau yang akan memimpin sementara di kota Madinah. Siapa? Yaitu bernama Sayyidina Lubabah bin Abdul Munzir. Beliau diutus oleh Nabi untuk sementara memimpin kota Madinah. Jadi kebiasaan Rasulullah itu diantaranya begitu. Kalau Rasulullah lagi ikut pergi bersama para sahabat, ada yang menggantikan kepemimpinan beliau untuk sementara. Sementara di Badar, kaum muslimin dibagi 2 batalion. Yaitu 1 batalion muhajirin dan satunya batalion dari kaum Ansar. Dengan dibentuk formasi oleh Rasulullah itu 3 baris pasukan. 3 baris pasukan dengan 2 batalion. Tahu batalion ya? Tahu batalion? Pasukan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memegang ar-rayah pada batalion muhajirin. Ar-rayah tahu nggak ar-rayah? Benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 2. Yang kecil namanya ar-rayah, warnanya hitam, tulisannya putih. Bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun 1 yang bendera besar namanya Al-Liwa. Itu benderanya putih, tulisannya hitam. Tulisannya sama, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bendera kecil itu namanya ar-rayah. Bendera besar itu namanya Al-Liwa. Al-Liwa putih, ar-rayah warnanya hitam. Yang megang ar-rayah pada batalion muhajir itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adapun yang megang ar-rayah pada batalion kaum Ansar namanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az yang tadi radhiyallahu anhuma. Sedangkan bendera Al-Liwa, bendera besar, itu dipegang oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayap kanan batalionnya dipimpin oleh Sayyidina Zubair bin Awam. Zubair ibn biasain sebutin nama sahabat. Adapun sayap sebelah kiri, ya, itu dikomandokan oleh Sayyidina Miqdad bin Amru. Yang mana Sayyidina Miqdad? Yang tadi.
Sedangkan komando tertinggi dipegang oleh Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perang diawali dengan duel 3 versus 3. Yang dari muslimin itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib melawan Al-Walid bin Utbah. Kemudian ada Sayyidina Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah. Dan yang terakhir Sayyidina Ubaidah ibn al-Haris melawan Utbah bin Rabi'ah. 3 lawan 3. Akhirnya dari ini kaum muslimin mengalami kemenangan. Adapun 3 dari pasukan musyrikin itu kalah, tewas di dalam duel ini. Dan kebetulan 3-3-nya ini adalah orang tuanya Hindun, pamannya Hindun, dan juga saudara laki-lakinya Hindun. Yang membunuh 2 dari 3 ini adalah Sayyidina Hamzah. Karena nanti Sayyidina Ubaidah itu hampir kalah dan dibantu oleh Sayyidina Hamzah. Jadi yang membunuh 2 dari 3 ini adalah Sayyidina Hamzah. Oleh karena itu yang ketiganya ini adalah keluarga dari Hindun. Hindun mengucap sumpah akhirnya. Nanti sumpah karena dendam. Dia sumpah akan ngebunuh Sayyidina Hamzah, kemudian akan memakan jantungnya. Nanti akhirnya terjadi itu di Uhud. Kemudian setelah ketiga dari kaum musyrikin ini kalah, Abu Jahal saat itu teriak murka, lancarin serangan akhirnya. Dia perintahkan untuk pasukan musyrikin menyerang. Nanti dengerin bener apa ya, dengerin ngantuk nih? Hah? Nanti sambil bayangin. Nah, hingga terjadi ya perang dahsyat ini, makanya tadi disebut qitalan syadida, perang yang dahsyat. Nah di sini Rasulullah SAW tadi mengatur strategi berapa baris? Rasulullah SAW mengatur strategi membuat 3 baris, yang mana baris pertama adalah para penombak yang diperintahkan untuk menjadi pagar, baris kedua itu para pemanah, dan baris ketiga adalah infanteri penyerbu yang Rasulullah perintahkan. Infanteri penyerbu ini jangan maju sama sekali sampai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk maju. Jangan sampai maju dulu. Biarin baris yang pertama dan baris yang kedua dulu bergerak. Baris yang pertama yaitu para penombak untuk nahan dari orang-orang musyrikin, dan para pemanah di baris kedua itu yang lemparin apa ya? Anak panah. Baris ketiga jangan ada yang bergerak dulu. Nih jeniusnya Rasulullah. Shallu ala Nabi. Adapun kaum musyrikin saat itu nggak diuntungkan dengan medan perang. Jadi beruntungnya kaum muslimin memilih lokasi lebih dulu, sehingga di sini membawa keuntungan juga. Jadi lokasi perangnya itu kiri kanannya itu diapit dengan 2 bukit, sehingga meskipun banyak jumlah dari orang-orang musyrikin sebanyak 1000, tapi mereka nggak bisa ngelebarin sayap karena kiri kanan itu adalah bukit. Ibarat digang gitu, biar banyak tapi lurus ke belakang, nggak lebar. Kalau lebar saat itu bisa habis tuh. Tapi karena untung tempatnya ya, memang Allah Ta'ala sudah pilihkan untuk kaum muslimin, sehingga mereka kaum muslimin milih tempat lebih dulu, sehingga lokasinya membawa keuntungan. Nah disinilah kaum musyrikin itu memerangi kaum muslimin terus-terusan, tapi dengan jumlah yang nggak melebar. Akhirnya perang semakin panas. Di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabda beliau, Ya Allah, jika umat ini kalah, maka tidak akan ada lagi yang menyembah Engkau di muka bumi ini. Saat itu langsung Allah Taala turunkan ratusan malaikat atau ribuan malaikat membantu kaum muslimin, yang malaikat ini disaksikan oleh orang-orang musyrikin, sehingga mereka kewalahan ngadepin yang hanya 313 tentara. Bahkan apa? Mereka akhirnya dari orang-orang musyrikin nggak sanggup melawan kaum muslimin, kecapean. Begitu udah mulai lemah, baru Rasulullah SAW memerintahkan kepada infanteri penyerbu untuk mulai bergerak. Majulah dari barisan yang paling belakang. Begitu maju, langsung orang-orang musyrikin saat itu yang sudah mulai kelelahan karena kaum muslimin dibantu dengan para malaikat, akhirnya mereka terpukul mundur. Kocar kacir, balik mereka semua, kabur. Dari kabur itu ada peristiwa unik, yaitu pada saat kabur, termasuk di antara yang kabur adalah Abu Jahal, yang saat itu lagi nunggangin kuda, kabur. Dilihat sama 2 anak kecil.
atau kita katakan pemuda dari muslimin. Dilihat sama dua anak muda dari kaum muslimin, kemudian keduanya ini ngincer Abu Jahal. Kita flashback dulu. Sebelum perang mulai, ada sahabat yang bernama Sayyidina Mu'az bin Amru dan Sayyidina Mu'awis bin Afra. Sayyidina Mu'az bin Amru usianya 14 tahun. Sayyidina Mu'awis bin Afra usianya 13 tahun. Berarti keduanya masih di bawah dari 15 tahun. Ikut serta untuk perang bersama Rasulullah karena saat itu diizinkannya oleh Rasulullah, karena beliau sallallahu alaihi wasallam melihat perawakan dari kedua sahabat ini yang agak badannya itu besar dan wajahnya juga terlihat lebih tua dari usianya. Makanya diizinin sama Rasulullah. Sebelum perang terjadi, tapi pasukan udah baris, itu keduanya nyerobot masuk ke dalam barisan yang paling depan, kemudian nemuin sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Di situ nanya, "Paman, keduanya kiri kanan nih." Tahu-tahu di sampingnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Salah seorang dari keduanya nanya dengan mata tajam, "Paman, yang mana yang namanya Abu Jahal?" Kaget Sayyidina Abdurrahman bin Auf. "Ente ngapain? Apa yang mau ente lakuin sama Abu Jahal?" "No, Abu Jahal no. Yang lagi jalan, tuh dia tuh Abu Jahal. Itu orangnya." "Emang ente keduanya mau ngapain?" Tanya siapa nih? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kata salah satu dari keduanya, "Paman, saya dengar yang namanya Abu Jahal ini selalu menghina Rasulullah, selalu mencaci maki Rasulullah. Demi Allah yang nyawaku di dalam genggamannya, aku akan benar-benar membunuhnya atau dia yang akan membunuhku." Artinya apa? Gak akan dilepasin nama Sayyidina Mu'az dan Sayyidina Mu'awis. Kata yang satunya, "Benar Paman, kami akan benar-benar membunuhnya." Ajib, usia belum nyampe 15 tahun. Karena cintanya sama Rasulullah tuh. Kami dengar ya, Abu Jahal ini orang yang paling jahat sama Rasulullah. Demi Allah yang nyawaku ada di dalam genggamannya, aku tidak akan melepaskannya. Aku akan membunuhnya atau dia yang berhasil membunuhku. Kira-kira kita berani nggak begitu tuh? Makanya kita ini cocok ya hidup di zaman ini. Kita ini cocok sebagai umat Rasulullah SAW di zaman ini. Nggak usah pakai enak ya zaman Rasulullah ya. Enak ya zaman Rasulullah. Enak karena ada Rasulullah. Tapi dalam perjuangan berani ente begitu. Usia 15. Usia 15 kita ngapain? Main congklak. Singkatnya ya, kaget Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan jawaban dari keduanya. Kembali lagi ke Badar. Begitu Abu Jahal udah mulai kabur, dikejar sama Mu'az dan Mu'awis. Salah satu dari keduanya lompat buat nyabet Abu Jahal, yang satu ngegeleser buat nebas kaki dari kudanya Abu Jahal. Asyik kerjasama, paham nggak? Yang satu lompat untuk nebas Abu Jahal, yang satu nebas kaki kuda. Kena dua-duanya. Abu Jahal kena kakinya, terus yang kuda kena tebas kakinya juga. Jatuh Abu Jahal langsung. Diserang oleh keduanya. Ikrimah yang saat itu gak jauh dari Abu Jahal, Ikrimah nih anaknya Abu Jahal, langsung nyelamatin bapaknya, nyelamatin Abu Jahal. Begitu mau diselamatin, akhirnya Ikrimah berhasil nebas tangannya Mu'az. Sayyidina Mu'az berhasil ditebas tangannya hingga ngample. Ya, menggantung tangan Sayyidina Mu'az. Ngelihat hal itu, Sayyidina Mu'awis yang lagi nyerang Abu Jahal ngebantuin Sayyidina Mu'az untuk ngelawan
Ikrimah. Akhirnya karena tangan Sayyidina Mu'az itu ngegantung, dalam satu riwayat Sayyidina Mu'az motong tangannya langsung karena ngeganggu. Dipotong untuk apa? Nyerang Ikrimah. Dalam riwayat lain itu diinjak sama Sayyidina Mu'az. Biar apa? Copot tangannya. Berani itu begitu. Karena apa? Ngeganggu, kegantung tangannya. Itu dicopot. Kemudian akhirnya Sayyidina Mu'az kehilangan satu tangan. Dan saat itu apa? Berhasil memukul mundur Ikrimah. Ikrimah juga ikut kabur melawan dua anak kecil, Sayyidina Mu'az dan Sayyidina Mu'awiz. Kabur Ikrimah. Adapun Sayyidina Mu'az dan Mu'awiz saat itu balik ke Rasulullah dan mengkabarkan bahwa, wahai Rasulullah, saya telah berhasil menewaskan Abu Jahal. Kata salah seorangnya, iya ya Rasulullah, saya juga. Akhirnya Rasulullah merasa bangga dengan apa? Tekad dan semangat dari anak-anak kaum muslimin, dari remaja-remaja muslimin. Akhirnya Sayyidina Muhammad SAW menyuruh kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk cek coba Abu Jahal beneran udah tewas apa belum. Dicek akhirnya. Begitu dicek ternyata didapati oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tahu kan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang biasa megangin tongkatnya Rasulullah, yang biasa apa? Nyariin siwak buat Rasulullah, ngecek Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Begitu sampai ternyata benar Ibn Mas'ud ngelihat ada badannya Abu Jahal yang ternyata saat itu belum mati, masih sekarat. Kemudian di situ Sayyidina Ibn Mas'ud nanya kepada Abu Jahal, apakah engkau nggak merasa terhina, wahai Abu Jahal? Maksudnya yang menebas engkau nih dua anak kecil. Engkau menghina Rasulullah selama ini, ternyata yang menebas engkau itu bukan orang dewasa, engkau dihinakan lagi oleh anak kecil. Apa engkau nggak merasa terhina, wahai Abu Jahal? Singkatnya Abu Jahal bilang, saya nggak akan merasa terhina. Saya ini cuma orang biasa yang dibunuh sama kaum saya sendiri. Biasa aja. Tuh, paham nggak? Bukan dibunuh sama orang lain. Jadi nggak usah ngerasa terhina. Saya nggak ngerasa terhina sama sekali. Akhirnya ditanya balik. Ini dalam keadaan sekarat nih Abu Jahal nih. Ditanya balik, siapa yang menangin perang ini? Akhirnya kata Sayyidina Ibn Mas'ud, Allah dan Rasulnya yang memenangkan. Akhirnya ya dicacilah saat itu Sayyidina Ibn Mas'ud oleh Abu Jahal. Dengan begitu dengar Allah dan Rasulnya, kata Ibn Mas'ud, Abu Jahal langsung bilang, ente ini milih jalan yang susah, wahai penggembala domba. Penggembala? Karena Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dahulu adalah seorang penggembala domba. Karena masih ngerasa sombong Abu Jahal dengan keadaan yang udah seperti itu, akhirnya ditebaslah oleh Ibn Mas'ud kepalanya Abu Jahal dan dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Abu Jahal telah tewas dalam perang Badar. Dan saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sungguh Fir'aunnya bangsa ini telah tewas. Maka perang telah selesai dari perang Badar. Wa raja'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilal Madinah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Madinah. Adapun yang tewas dari kaum musyrikin itu sebanyak 70 orang dan diantaranya adalah Abu Jahal. Adapun yang ditawan oleh kaum muslimin itu ada 70 orang tawanan. Sementara di antara kaum muslimin yang syahid saat itu ada 14 orang. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk menguburkan jasad dari keduanya, baik yang muslim maupun yang musyrik. Lihat Rasulullah baiknya tuh, nggak dibiarin gitu aja. Kalau Syahmi kali biarin dimakan burung loh. Makan buaya. Enggak, Rasulullah memerintahkan untuk apa? Kubur keduanya, baik yang muslim maupun yang musyrik. Hanya dibedakan. Tentu yang muslim dimuliakan karena matinya mati syahid. Waraja ilal Madinah. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke kota Madinah, kembali balik bersama kaum muslimin
Walamma gharabaha talagathul walaid bidufun. Tatkala beliau sampai atau mendekati wilayah Madinah, beliau disambut oleh anak-anak kecil dari kota Madinah yang saat itu membawa duf. Apa duf? Hadroh. Yunshidna tola'al badru alaina. Yang mereka anak-anak kecil ini nyambut Rasulullah bersama kaum muslimin yang saat itu membawa kemenangan dengan apa? Berdendang, bersenandung, membacakan syair. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayuhal mab'usu fina jita bil amril muta' tala'al badaru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.